suara tuamu terlalu keras atau yang dari saudara-saudara kita tidak bilang suara loncengmu terlalu keras atau Yusuf Kala mengatakan ya kalau kalian terganggu dengan suara tua, bagaimana dengan lonceng gereja? Jadi Perda Kupang nomor 7 tahun 2015 itu standar tata cara bangunan gedung termasuk batas desibel. Itu maksimal 55 desibel siang, 45 malam. Jadi kita di Kota Kupang itu bisa tiadakan semua lonceng gereja. Welcome back to Say Podcast. Oke, penolakan masjid di Kota Kupang. Ya, baru-baru ini kita disuguhi dengan sekelompok warga masyarakat di Kota Kupang yang menolak pembangunan sebuah masjid di Kelurahan Liliba. Dan saya rasa ini masalah yang cukup penting ya untuk kita bahas. Walaupun sudah beberapa minggu ini berlalu, karena kita semua tahu yang namanya sebuah permasalahan yang menyangkut dengan agama, terutama di Indonesia, itu bisa menjadi sebuah bom waktu. Maka dari itu, hari ini kita coba mendiskusikannya secara transparan, secara real. Sebenarnya apa sih akar permasalahan dari penolakan masjid yang ada di Kota Kupang? Oke, untuk itu di depan saya ada Pak Yos Batawana, salah satu wartawan senior. Ada Bapak Dr. Edward Detan, Bapak Pastor. Dan teman sejawat saya yang paling keren, Om Eva Mone. Oke. Om Yos duluan. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan berita yang kemarin muncul di permukaan tentang penolakan masjid ini? Ya, baik. Jadi memang isu penolakan masjid ini cukup menggemparkan, baik di media sosial maupun media online. Dan itu kebanyakan berita yang menuding bahwa Wali Kota Kupang secara tegas menolak pembangunan masjid. Oke. Sehingga ada opini, bahkan ada masyarakat yang justru menulis opini bahwa ini baru pemimpin yang benar. Jadi tidak memberi apa istilahnya kesempatan bagi mereka yang sedikit, karena isunya bahwa hanya 4 keluarga yang ada di situ yang menginginkan adanya pembangunan masjid. Jadi bahkan ada masyarakat yang menulis opini demikian, memberi dukungan kepada Wali Kota Kupang. Dan waktu itu saya bagikan linknya ke Pak Wali. Lalu Pak Wali langsung bagi saya satu lembar poster yang dibuat oleh Kominfo Kota bahwa isu penolakan itu hoax. Hoax ya. Hoax ya. Jadi pada dasarnya ketika itu Wali Kota langsung melakukan klarifikasi bahwa Wali Kota tidak menolak pembangunan masjid. Lalu sebenarnya apa? Wali Kota tidak menolak atau sekedar melarang? Pasca pertemuan dengan Forkopimda dan juga tokoh umat Muslim, itu Wali Kota sendiri dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak pernah menolak pembangunan masjid, tetapi justru dia lebih menekankan soal kerukunan umat beragama yang ada di Kota Kupang. Jadi dia pesan bahwa kita harus mempertahankan istilahnya jargon sebagai kota toleran. Maka dia mengharapkan supaya
jangan kita jadikan isu itu sebagai dasar atau sumber terjadinya perpecahan di antara umat beragama. Oke, berarti wali kota bukan menolak pembangunan masjid, tapi melarang sementara. Menghentikan sementara. Untuk dilihat dari katanya ada proses izinnya harus diselesaikan, lalu dukungan masyarakat sekitar. Jadi waktu masjid itu didirikan, itu izinnya belum lengkap ya? Iya, belum. Jadi wali kota bukan melarang, tapi menghentikan sementara sambil menunggu proses perizinannya selesai. Oke. Lantas bagaimana tanggapan penduduk sekitar? Karena kan saya dengar isu penolakan awalnya itu dari penduduk. Iya, memang masyarakat sekitar betul-betul menolak, sehingga mereka mendatangi kantor wali kota untuk menemui wali kota. Mereka merasa bahwa belum layak dibangun masjid di situ, gitu. Karena di situ hanya ada 4 kakak dengan kada. Karena sudah ada masjid di sekitarnya, di sekitar situ, gitu. Jadi bagi masyarakat, kenapa tidak dimanfaatkan masjid yang sudah ada? Harus bangun yang baru. Sedangkan di situ hanya ada 4 kakak ya? Iya, hanya ada 4 kakak. Saya juga mendengar isu tentang dipakainya KTP warga waktu pembagian daging kurban, itu kan dimintakan KTP warga masyarakat di situ. Lalu foto KTP itu yang dipakai pengurus atau pendiri dari yayasan itu untuk dilampirkan yang menyatakan seolah-olah masyarakat di sekitar menerima. Itu memang ada isu seperti itu ya? Iya, memang itu isu pemalsuan dokumen. Jadi baik KTP, penipuan soal KTP untuk kurbannya, dan juga pemalsuan dokumen dari FKUB, gitu. Isunya seperti itu. Bahkan sama-sama pemalsuan dokumen FKUB, maksudnya oleh yayasan ke FKUB. Ya. Atau ada oknum FKUB-nya? Artinya ada isu bahwa yang mencuat itu ada surat izin dari FKUB itu dipalsukan. Oke. Berarti FKUB belum memberikan sebetulnya belum izinnya. memberikan surat izin, tetapi dugaannya bahwa mereka sudah kantongi itu surat. Jadi pemalsuan itu dokumen. Pemalsuan dokumen, Pak. Oke. Terima kasih Pak Yos untuk sedikit informasinya supaya menjelaskan problem masalah ini secara benar. Baik. Nah, saya ke Pak Pastor dulu nih. Makin ganteng saja nih Pak. Musim hujan Pak. Musim hujan. Ya, saya ingin mendapatkan sudut pandang Bapak Pastor sebagai seorang rohaniawan terkait masalah ini. Kira-kira tanggapan Bapak seperti apa? Kaget. Saya kaget bukan main. Kaget karena kita orang Kupang kok bisa tolak pembangunan masjid. Sebenarnya tidak boleh terjadi itu. Penolakan pembangunan ibadah, pembangunan gedung ibadah di kota Kupang itu adalah suatu tindakan yang bagi saya mencoreng slogan toleransi. Kita ini kan kota toleransi, provinsi toleransi. Kok bisa saja kita tolak? Itu betul-betul mengagetkan sebagai seorang pemimpin sebuah agama. Kita merasa kaget itu. Saya kaget sekali. Yang pertama. Yang kedua, kekagetan itu karena pada prinsipnya orang mesti mengerti bahwa slogan Kota Kupang sebagai kota toleransi atau provinsi toleransi NTT-nya ini bukan asal slogan. Karena ini ada dasarnya.
Jadi biar supaya masyarakat umum tahu bahwa slogan ini punya dasar filosofi yang kuat. Mayoritas daripada penduduk Nusa Tenggara Timur itu adalah Kristen, baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Dan kedua agama ini yang mayoritas berpijak pada satu ajaran, ajaran daripada Kristus. Maka itu saya bilang saya kaget penolakan ini. Karena apa? Karena ajaran Kristus mengajarkan untuk menyayangi bahkan musuh. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau ada yang tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Itu dasar slogan ini. Yang kedua, di dalam sejarah kehidupan manusia, tidak ada satupun juga pemimpin agama yang setoleran Tuhan Yesus. Yesus adalah salah satu pemimpin agama yang begitu toleran. Karena dia begitu toleran sehingga dia tidak pernah mengajarkan orang untuk membuat kekerasan terhadap musuh. Maka itu dikatakan bahkan menyayangi akan musuh. Nah itu luar biasa, mengasihi akan musuh. Nah itu slogan yang itu dasar filosofi daripada kita orang Kristen, baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Maka cocoklah apa yang dikatakan, apa yang kita agung-agungkan bahwa kita ini adalah kota toleran. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus itu yang kita kagum-kagumi ini, ketika dia, saya katakan dia adalah satu-satunya tokoh agama yang begitu toleran, bukan berarti bahwa dia menyamakan semua ajaran. Yesus justru membiarkan, kalau lu percaya silakan, tetapi dia bilang itu salah. Ajaran yang salah, tetapi dia tidak mengajarkan orang untuk melakukan kekerasan karena ajaran itu. Maka itu sebenarnya itu toleransi yang benar. Toleransi yang benar bukan berarti kita mencampur adukan seakan-akan semua ajaran sama, tetapi kita menghargai perbedaan, gitu. Maka itu saya tadi katakan saya kaget itu karena kita ini kalau kita ikuti akan ajaran Tuhan Yesus, kita tidak perlu sebenarnya merasa takut dengan adanya pembangunan gedung ibadah yang dilakukan oleh siapa saja. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yos itu saya kira itu hal yang bagus untuk kita dapatkan, kita mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Tapi kita juga harus memberitahukan kepada pemirsa kita, baik itu yang di NTT maupun juga yang di Jawa, untuk melihat bahwa kita ini orang NTT sangat toleran, menghargai perbedaan, bukan menyamakan. Toleransi itu berarti menghargai perbedaan. Silakan mau buat apa silakan. Tapi bukan berarti kita semua sama. Ada perbedaan. Nah, yang kedua, yang saya mau ingin juga kita melihat bahwa kita dari NTT, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, kita ingin menghimbau supaya jangan ada pikiran-pikiran negatif. Pertama-tama untuk kita di penduduk Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berpikir jernih. Pemimpin-pemimpin juga harus memberikan akan nuansa pikiran dan juga ajakan-ajakan ajaran yang baik dan jernih. Begitupun juga yang dari luar kota, supaya ini tidak menjadi satu problem yang bom waktu kemudian menjadi kekacauan di NTT ataupun di Indonesia. Nah, memang hal ini apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yos tadi, bagi saya belum melihat apa sebenarnya dasar penolakan penduduk Kota Kupang. Nah, untuk mungkin kita
lihat itu sebenarnya apakah itu memang dasar penolakannya karena hanya ada 4 kakak di situ atau ada dasar lain. Ya, Kita perlu untuk lihat itu bersama-sama. ya benar juga ya, karena untuk mengetahui sebuah permasalahan secara spesifik, kita memang harus mengerti situasi kondisi yang terjadi di sana Ya, dan memiliki data yang valid. ya. Nah, kalau bicara data yang valid nih, teman di samping kiri saya ini biasanya orangnya jago kalau soal data, Pak. Ya, Om bukan Eva. saya, bro. Bro ini terlalu melebih-lebihkan. Bapak jangan merendah di atas bukit lah. Jangan gitu, bro. Jadi Nah, memang Om Eva, ya, saya ke Om Eva lagi dulu ya. Ya, ya. Di Kota Kupang yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, sebenarnya berapa banyak sih jumlah masjid yang ada di Kota Kupang? nah, untuk ini saya sebenarnya cukup setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pastor tadi. Karena selama ini sebenarnya sudah banyak masjid dibangun di Kupang. Kenapa baru sekarang ada penolakan? Banyak ya? Ya, jadi Berarti berdasarkan bukan cukup setuju, sangat setuju. ya sangat Itu kacamatanya dipakai, Pak. Jangan buka-buka terus. maklum bro, namanya umur tuh umur tidak bisa ditipu. Nah, karena kalau berdasarkan data dari BPS per sampai dengan tahun 2024 itu, ini saya rinci berdasarkan kecamatan ya. Di Kecamatan Alak itu ada 21 masjid dan 81 musola. Wow, banyak ya. Kecamatan Alak. Itu kecamatan terbesar di Kota Kupang. Ya. Yang berikut Kecamatan Maulava. Itu ada 7 masjid dan 103 musola. Ini data tahun ini atau ini data terakhir per tahun 2024-2025. Oke. Jadi yang 2026 belum keluar datanya, ini yang data yang terakhir. Oke. Kemudian Kecamatan Oebobo itu masjid. Ada 14 masjid yang terdata. Dan 79 musola. Di Kota Raja ada 10 masjid dan 29 musola. Lanjut bro. Kecamatan Kelapa Lima 8 masjid, 59 musola. Kota Lama itu ada 9 masjid dan 14 musola. Total seluruhnya masjid itu sudah ada sekitar 69 masjid, sementara musola itu 365 musola. Jadi total tempat ibadah muslim keseluruhan di Kota Kupang itu ada 434 tempat beribadat. 434. Iya. Jadi itu data BPS. Iya. Itu data BPS, bro. Oke. Nah, jadi saya setuju dengan pernyataan Pak Bapak tadi. Kenapa baru sekarang ada penolakan? Sementara kan ini kan pembangunan sudah jalan, masjid kan sudah dibangun sekian banyak, musola sudah dibangun sekian banyak. Berarti sebenarnya masalahnya apa? Itu yang harus. Itu data dari Kemenak, Badan Pusat Statistik. Oke. Ya. Kalau data Kemenak ada tidak? Nah, kalau menurut data Direktori Masjid Daring, data online itu ada sekitar kurang lebih 91 masjid. Oke. Ya, jadi kalau data BPS tadi 69. 69. Tapi kalau data yang Kemenak, data daringnya itu ada sekitar kurang lebih 91. 91. Ya. Ada satu lagi, bro. Wow, satu lagi data. Banyak sekali ya. Oke. Nah, ini kita semua bisa sama-sama cek. Nama websitenya itu Preisalat. Oke. Preisalat. Itu website apa tuh? Itu website dia mendata jumlah masjid di seluruh Indonesia berdasarkan kota. Oke. Nah, Kota Kupang ada? Ada bro, ada, tenang. Jadi nanti kawan-kawan semua bisa lihat. Di data Preisalat itu, masjid yang sudah ada di Kota Kupang, itu ada 103 masjid. Oh, sabar. Tadi data BPS
69. 69. Nah, data daring Data Kemenak 91. 91. Data daring Presalat Presalat ini 103. 103. 103 Ini masjid. sebenarnya data yang benar yang mana sih sebenarnya? Ya, harusnya kan data Kemenak itu harusnya. Pak Kemenak, tolonglah di-update datanya lah. Soalnya kita jadi bingung soalnya. Karena kan itu tempat berlindung umat beragama, Bro. Iya. Kemenak itu kan tempat kita berlindung secara hukum. Iya. Gitu. Jadi harusnya data itu harusnya lebih akurat di Kemenak. 105 ya? 103. 103. Ya, Kota Kupang. Wah, ternyata Jadi itu banyak kenapa? juga ya. Kenapa kita harus ribut-ribut sekarang? Ya berarti memang permasalahan penolakan kemarin ini bukan sebuah permasalahan yang sederhana ya. Artinya mungkin kita harus mencari tahu lebih jelas sebenarnya apa sih akar permasalahannya. Itu perlu penting. Ya seperti yang tadi Pak Yos sudah bilang, memang ada yang pertama jumlah warga beragama Islam di situ hanya 4. Sedangkan ada 2 masjid ya di sekitar situ yang jaraknya juga tidak jauh. 500 meter. 500-an meter ya. Iya. Yang kedua ada juga permasalahan izin. Manipulasi data. Manipulasi tanda tangan dukungan. Habis itu Sebentar. pemalsuan data ya. Sebentar. Siap. Jadi kalau dilihat disampaikan tadi Om Yos bahwa ada hanya 4 kakak, kemudian masyarakat menolak. Saya rasa itu tidak jelas ya kenapa tolak. Mungkin Om Yos, apa ada aturan main yang menyatakan bahwa harus sekian banyak? Dan karena itu sehingga Pak Wali Kota juga tidak mau mengizinkan. Iya. Memberhentikan sementara. Memberhentikan sementara. Pasti Pak Wali Kota punya latar belakang aturannya. Iya. Kenapa? Mungkin Om Yos kalau Pak Yos sendiri mungkin bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita ini. Sebenarnya aturan pendirian rumah ibadah itu seperti apa sih? Ya, baik. Mungkin coba saya bacakan ini. Itu peraturan bersama Menteri Agama nomor 9 tahun 2006. Dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006. Itu ada dasar pendirian. Itu pertama kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi penduduk di wilayah kelurahan atau desa. Itu pasal 13 ayat 1. Lalu kemudian persyaratan administratif umum seperti IMB dan teknis bangunan gedung. Lalu tapi ada persyaratan khusus, itu daftar nama dan KTP minimal itu 90 pengguna rumah ibadah. 90. Iya. Jadi dasar pendirian tentang jumlah warga yang berada di sekitar rumah ibadah itu harus setidaknya 90 ya. 90 kakak. Dan atau 90 orang. 90 pengguna. Mungkin 90 bisa pengguna. Berarti bisa orang. Bisa kakak juga. Dan disahkan oleh lurah atau desa. Itu. Jadi benar-benar itu sah bahwa ada sekitar 90 itu. Dan juga persyaratan khusus lain itu harus ada dukungan masyarakat setempat. Minimal 60 orang yang disahkan lurah atau kepala desa. Lalu ada lain rekomendasi tertulis kepala kantor Kemenak Kabupaten atau Kota, dan juga rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten atau Kota. Saya ingin untuk komentari apa yang disampaikan oleh Pak Yos itu tentang SKB 2 Menteri ya. Iya. Dan kalau itu yang menjadi alasan di mana
wali kota menghentikan sementara. Rupanya itu, ya. Kalau itu yang menjadi alasan wali kota menghentikan sementara dan juga menjadi alasan masyarakat menolak, saya pikir itu double standar, ya. Tidak bagus. Tidak bisa kita berlindung di belakang aturan SKB 2 Menteri itu. Kenapa saya katakan itu? Karena saya bukan membela saudara-saudara kita dari Muslim, bukan. Tapi mari kita meluruskan ini. Jangan kita menghentikan pembangunan masjid karena aturan itu. Karena aturan itu juga yang dipakai oleh orang di Jawa untuk menghentikan pembangunan gereja. Nah, kalau kita mau pakai itu, tidak mungkin gereja di Jawa akan dibangun karena tidak banyak orang. Satu. Yang kedua, kita harus lihat di sini. Makanya saya mengatakan jangan pakai standar ganda. Itu begini. Mari kita perhatikan pembangunan gereja-gereja di Nusa Tenggara Timur. Ada gereja yang besar yang sesuai dengan standar itu 90 KK. Tetapi bagaimana dengan gereja-gereja yang kecil? Apalagi dengan ajaran Yesus yang mengatakan 2-3 orang berkumpul atas namaku, itu gereja. Apakah kita akan menghapuskan itu? Dengan standar yang dipakai oleh Pak Wali Kota, berarti tidak ada lagi, berarti hanya gereja-gereja yang besar saja. Nah, berarti gereja-gereja karismatik bisa saja dihapus karena ini. Maka itu hati-hati dalam kita bicara, kita juga Pak Wali Kota juga mesti hati-hati di sini. Nah, saya juga yakin ini pasti ke depan akan dibangun. Ini masalah negosiasi saja. Maka itu menurut saya bukan itu. Karena pembangunan masjid sudah berjalan. Ini sudah berapa banyak sekarang? 300? Iya. Yang terdata itu 69 BPS. Yang terdata di Kemenak 91. Ya. Sementara yang terdata di Presalat 103 masjid. Nah, itu. Berarti kan sudah banyak di sini. Itu berarti kalau diteliti dengan baik kemungkinan tidak sesuai dengan SKB 2 Menteri itu. Jadi kita tidak bisa lagi berlindung di bawah SKB itu. Bahkan menurut saya itu SKB harusnya dicabut. Kenapa? Satu, hari ini berapa tahun yang lalu itu MK telah melegalkan agama yang baru diakui agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan saya adalah, itu agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka punya gedung di mana? Berarti kan mereka membuat rumah itu menjadi gedung ibadah mereka. Kita bicara misalnya agama suku Merapu. Di dalam setiap agama suku Merapu, setiap suku, mungkin 6 atau 7 kepala keluarga, mereka berkumpul bersama dan ada imam di situ. Lalu ada tempat penyembahan mereka, itu sudah tempat ibadah mereka. Maka kalau kita sudah mengakui mereka sebagai salah satu agama, SKB ini harus dicabut. Tidak bisa lagi kita pakai. Gitu. Setuju. Ya, masuk. Memang dalam banyak kesempatan juga saya tahu banyak yang memprotes SKB itu tentang syarat pendirian rumah ibadah. Dan saya rasa juga memang sudah tidak sesuai dengan zaman saat ini. Karena seperti yang tadi Bapak bilang, bagaimana dengan agama-agama kepercayaan? Ya kan? Yang sudah diakui oleh pemerintah. Kalau mereka misalnya dalam satu desa mereka hanya 10 orang, apakah mereka tidak boleh membangun rumah ibadah? Sedangkan mereka sendiri diakui oleh pemerintah. Ya kan? Nah, saya juga cukup setuju dengan apa yang tadi Bapak katakan, karena
hari ini kita melihat penolakan yang ada di Kota Kupang. Tapi kita juga harus melihat rentetan penolakan rumah ibadah orang Kristen yang terjadi di wilayah Indonesia bagian barat, Iya. baik itu Sumatera, Iya. baik itu Pulau Jawa, itu sangat sering. Iya. Ya, Dan bahkan- aturan ini dipakai, SKB itu dipakai. Iya. Bahkan orang hanya ibadah dalam rumah pun dilarang Iya. gitu. Ya. Dengan alasan itu tadi SKB ini. SKB. Mungkin kita mesti lebih fair, lebih terbuka. Saya mau ajak viewer kita buat polling. Kenapa tolak itu pembangunan masjid? Ya. Apakah memang masalah hanya masalah izin, ataukah ada masalah lain? Misalnya pengeras suara. Mungkin dirasa mengganggu, buka-bukaan kasih tahu. Oke. Ya, ini Jadi ribet say atau- viewers, ya gitu. Yang menonton podcast kami, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Sebenarnya alasan penolakan itu apa? Sehingga kita juga bisa melihat dari berbagai sisi yang lain. Nah, Om Eva, Gini, bro. sabar, Om Eva, karena Om Eva sudah ngomong misalnya tadi salah satu hal yang baru, pengeras suara misalnya. Ya mungkin saja, itu kan mungkin saja, tidak tahu. Kalau masalah kita kembali Masalahnya ke permasalahan akar permasalahan misalnya pengeras suara misalnya. Ini Ya. misalnya ya. Ya. Saya mau ambil dari segi apa yang dikatakan oleh mantan wakil presiden kita, Pak Yusuf Kalla. Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Nah, yang menarik bro, baru-baru ini beliau baru selesai membuka pelatihan akustik masjid. Pelatihan akustik masjid. Ya, itu pelatihan khusus untuk pengoperasian pengeras suara di masjid. Oh, oke. Nah, Oke. yang menarik itu pernyataan dari Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla mengatakan begini, penggunaan sound system pengeras suara di masjid itu harus melihat pada keadaan masjid. Seberapa besar masjid itu, lingkungan itu seperti apa. Jadi tidak asal pasang. Oh, Begitu. Jadi kekerasan suaranya dan segala sesuatu itu diatur dengan baik. Karena menurut dia, pengeras suara itu harus mampu menimbulkan kesan syahdu bagi orang-orang yang beribadah. oke. Ya, jadi secara kesimpulan beliau mengatakan jangan terlalu keras supaya tidak mengganggu ibadah. Oh. Nah, gitu. Itu menurut beliau. Itu tidak tahu apakah itu bagaimana diterjemahkan oleh pengurus sound system ini. Itu juga tahu. Ya, berarti secara tidak langsung Anda juga mengatakan bahwa pengurus-pengurus masjid yang ada di Kota Kupang juga harus dikasih pelatihan. Ya, harus ikut akustik. pelatihan. Karena ini penekanan dari Pak Yusuf Kalla adalah banyak pengurus sound system masjid itu dipasang oleh anak-anak yang tinggal di masjid, Oh. yang ada di sekitar situ. Jadi dipasang itu dengan tujuan yang penting bunyi, gitu. Makanya beliau mengadakan ini pelatihan khusus untuk akustik ini. Jadi apakah penolakan masjid ini karena suara tuanya yang besar? Ya, itu kita tidak tahu. Kita tidak Makanya tahu. kita lihat nanti Kita mengandai-andai saja kan. di kolom komentar seperti apa masyarakat Kota Kupang melihat apakah ini mengganggu, apakah ini. Karena kalau itu jadi persoalan, saya juga bisa angkat salah satu persoalan lagi dari kita Kristen yang pernah diungkapkan oleh Yusuf Kalla juga. Yusuf Kalla mengatakan ya kalau kalian terganggu dengan suara tua, bagaimana dengan launching gereja? Nah, itu lagi. ini memang semakin menarik. Artinya Iya. jangan tolak yang satu dan menjaga yang satu. Karena misalnya gini, karena kita mayoritas Kristen, jadi kita menganggap pembangunan masjid itu salah. Terus kalau kita mayoritas Islam, kita menganggap bahwa pembangunan gereja itu salah berdasarkan karena bunyinya yang mengganggu, ininya yang mengganggu.
Bagaimana kalau begini, kita ini kan Pak Yos di Kota Kupang dan mudah-mudahan ada juga pemirsa kita dari Kota Kupang. Bagaimana kalau kita sarankan ke Pak Wali Kota, mungkin juga Pak Bupati, kalau seandainya ini terjadi lagi di Kabupaten Kupang, atau sampai pada tingkat desa, untuk membuat aturan, entah itu dalam bentuk perda, entah itu dalam bentuk perdes, sehingga suara-suara yang nuansa ibadah itu betul-betul menolong bukan mengganggu, seperti kata Pak Yusuf Kala itu. Dan menolong dan bukan mengganggu itu yang bisa mengatur adalah pemimpin, pemerintah. Karena kalau tidak diatur, justru masyarakat akan terganggu dan saling menuduh satu dengan yang lain. Maka itu perlu ada aturan. Mungkin dari wali kota ke DPR, saya tidak terlalu mengerti gimana caranya. Tapi yang paling penting adalah kalau memang itu yang ada problem, itu jadi problem, suarakan itu dan dibuat dalam satu aturan. Saya kira itu kita Menurut Om Eva? Ya, saya setuju, bro. Menurut Om Yos dulu lah. Ya, jadi terkait aturan soal kebisingan, tadi saya coba cek, memang sudah ada. Jadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002, pasal 43. 2002 ya? Pasal 43, bangunan gedung wajib minimalisir dampak lingkungan seperti kebisingan. IMB sertakan analisis akustik jika signifikan. Lalu untuk Kota Kupang sudah ada perdanya. Jadi Perda Kupang nomor 7 tahun 2015 itu standar tata cara bangunan gedung termasuk batas desibel. Itu maksimal 55 desibel siang, 45 malam, dan juga ada itu terkait dengan peraturan pemerintah nomor 4896 tentang kebisingan. Lalu yang berikut lagi itu Perwali nomor 79. Wali Kota? Iya, Wali tahun 2020. Itu fasilitas rumah ibadat antisipasi dampak sosial, termasuk suara yang bisa jadi AMDAL sederhana. Jadi mungkin itu ada 3 aturan, dasar aturan terkait soal kebisingan. Nah, tentunya kan, tapi kan kita tidak tahu apakah aturan ini sudah diberlakukan, lalu bagaimana pemerintah sendiri untuk bisa menertibkan atau bisa konsolidasi dengan istilahnya setiap rumah ibadat. Ya, istilahnya menjangkau ke setiap rumah ibadat untuk memastikan apakah ini berlaku atau tidak. Berarti saya menangkap apa yang tadi disampaikan Pak Yusuf Kala kan, tentang akustik kan. Nah, kebetulan ada Bapak Pastor di sini ya. Kalau memang pengurus masjidnya kasihkan misalnya pelatihan akustik, ya mungkin kita bisa usulkan supaya pemimpin-pemimpin gereja juga mengikut sertakan kita punya pengurus-pengurus gereja supaya ikut pelatihan akustik, Pak. Saya kira yang paling penting adalah kalau aturan itu sudah ada, tinggal dijalankan. Yang kedua, saya kira masyarakat Kota Kupang yang merasa terganggu harus bersuara. Mungkin saja itu jadi problem, tapi tidak dibicarakan. Saya kira masalah pembangunan masjid ini tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Yang jadi problem sekarang itu apakah masyarakat terganggu dengan suara, dan itu mesti dibicarakan. Dan kalau memang itu terganggu, lihat aturan perda yang disampaikan tadi, batas maksimal. Nah, kalau seandainya batas maksimal itu juga masih terlalu besar,
bisa lagi direvisi. Gimana caranya? Gitu. Untuk keseluruhan ya, Ya, keseluruhan rumah ibadah ya. betul. Bukan hanya masjid, Bukan hanya masjid Iya. ya. seluruhnya. Gereja pun harus Iya. seperti itu. Iya. Apa namanya? Vihara pun harus begitu. Ya. Kalau saya boleh Pura pun tambahkan harus begitu. apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kala, dia bilang tentang lonceng gereja bagaimana. Menurut pandangan saya, lonceng gereja juga itu bisa ditiadakan. Karena lonceng gereja itu dipakai dulu ketika orang belum punya jam tangan. Untuk mengingatkan. Untuk panggil orang ke gereja. Sekarang semua orang tidak pakai lagi. Kapan lonceng gereja bunyi baru pergi gereja? Dia sudah tahu jam 9, jam 7 pergi gereja, dia pergi tanpa lonceng gereja. Begitu. Jadi kita di Kota Kupang itu bisa tiadakan semua lonceng gereja. Kalau saya memang setuju kalau seandainya ada aturan seperti itu ya itu bagus. Jadi kita tidak saling menuduh. Ya, Gitu. saling Jadi menuduh, saling iya, menyalahkan. jadi ya kita kan? tidak tuduh wah suara tuamu terlalu keras atau yang dari saudara-saudara kita tidak bilang suara loncengmu terlalu keras atau jadi kan ini sudah diatur. Kita masing-masing sadar saja. Oh, jangan terlalu keras, jangan ini gitu. Oke. Mungkin kita sampai di sini Yap, dulu ya yap. diskusi podcast kita ya. Setidaknya kita dapat sebuah diskusi, sebuah pembahasan dan pemahaman secara lebih real akar permasalahan yang terjadi. Kita juga menghilangkan hoax Ya. sesuai dengan klarifikasi dari Pak Wali Kota bahwa beliau bukan melarang tetapi menghentikan sementara Ya. sambil menunggu proses administrasinya. Dan setidaknya ada yang kita bahas tentang salah satu mungkin hal yang menyebabkan terjadinya penolakan dan lain sebagainya. Ya. Walaupun itu masih sekedar dugaan-dugaan kita. Betul. Ya. Oke, viewers, sampai di sini dulu diskusi podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menonton podcast kita. Jangan lupa share dan komen seperti yang tadi di request teman di samping kiri saya ini, ya kan? Supaya kita mungkin bisa mengadakan pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik, lebih dalam ke depannya. Sampai jumpa lagi pada podcast kita selanjutnya. Bye-bye.